Hadir di Bagi-Bagi Ambiar, seorang aktivis Greenpeace Indonesia, Bang Iqbal Damanik. Selamat pagi Bang Iqbal Damanik. Pun juga ada Ronisel Mambrasar, betul ya? Seorang pemuda asal... Bang Iqbal dan Bang Ranisel. Ya, Bang Ranisel ya. Asal Raja Ampat, betul ya? Asli sana, asli Raja Ampat. Boleh dikasih tunjuk apa yang kalian bawa? Save Raja Ampat from nickel mining, nickel mines destroy lives. Selalu ada dua sisi cerita. Kita mau dengar terlebih dahulu dari Bang Iqbal Damanik yang kemarin datang ke salah satu hotel di Indonesia, Critical Mineral Conference ya. Betul. Kemudian diamankan. Tadi kita lihat tayangannya, Mas Bang Iqbal Damanik teriak-teriak di sana. Ya. Sebelum kita ke sana, ada yang ingin disuarakan oleh Iqbal Damanik sebagai Greenpeace Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi yang ingin disuarakan? Ya, kita tahu bahwa Raja Ampat ini adalah salah satu yang dijual sama Indonesia sebagai sebuah keindahan pariwisata dan mancanegara tahu. Tapi di balik itu semua sudah terjadi kerusakan alam di Raja Ampat. Ada deforestasi yang begitu besar. Ada lumpur-lumpur yang sudah menutup terumbu karang yang kita tahu bahwa 75% terumbu karang dunia itu ada di Raja Ampat. Jadi orang-orang sering bilang bahwa belum begitu hancur. Tapi mau sampai kapan kita menunggu ini hancur semua baru kita bersuara. Tambang-tambang ini memang sudah lama ada di Raja Ampat. Jauh sebelum pariwisata digaungkan. Tapi saat ini masyarakat di sana sudah banyak bergantung pada pariwisata. Kenapa kita mengorbankan pariwisata yang bisa bertahan lama, bahkan setelah mungkin kita tidak ada di dunia ini, pariwisata tetap ada di sana Raja Ampat. Harta karun Indonesia. Harta karun Indonesia ketimbang nikel yang pemerintah pun tahu sebenarnya nikel ini hanya bertahan sampai 2050 misalnya. Ada akhirnya. Setelah itu habis, maka tidak akan ada. Kalau Pementeri ESDM bilang bahwa akhir dari nikel ini itu sekitar tahun 2050, berarti sekitar 25 tahun dari sekarang. Jadi kalau seandainya ada anak yang hari ini lahir di Indonesia 25 tahun ke depan, pada saat dia umur 25 tahun, dia tidak akan lihat keindahan Raja Ampat, bahkan dia juga tidak akan mendapatkan keuntungan ekonomi dari nikel tersebut. Baik, saya mau ke Bang Ronisel ya. Asli Raja Ampat, apakah betul yang disampaikan oleh Bang Iqbal bahwa lumpur sudah menutupi terumbu karang? Ya, benar sekali karena saya sebagai pemuda Raja Ampat, selain dari itu saya juga sebagai anak asli dari Kampung Menyaifun yang dimana di sana ada perusahaan tambang nikel dan juga ada beberapa daerah lain yang dimana beberapa lokasi yang dimana perusahaan itu melakukan penambangan. Dan benar sekali seperti apa yang disampaikan oleh Bang Iqbal tadi, bahwa ada lumpur, bahkan juga ada laut yang tadinya biru sudah tercemar. Ya. Baik, sebagai warga asli Raja Ampat sudah melihat imbasnya. Kalau dari Greenpeace Indonesia sendiri sudah punya data kerusakan yang pada akhirnya berimbas karena aktivitas tambang? Betul. Dengan mata kepala kita bahkan bisa melihat kerusakan lingkungan yang ada di Raja Ampat. Kami mendokumentasikan semua itu, kami sampaikan kepada publik, gitu ya, kita sampaikan kepada publik, tapi juga tidak didengar. Bahkan beberapa media nasional sebenarnya sudah pernah mengangkat ini tahun 2021, tapi tidak didengar. Maka kemudian kita berpikir bagaimana caranya kita memberikan aksi kreatif, damai, tanpa kekerasan. Kami berpikir ketika kami lihat ada menteri-menteri yang datang di acara tersebut, kami datang, kita intercept meetingnya, kita sampaikan bahwa ini suara dari masyarakat Raja Ampat dan masyarakat Papua. Itu saat kemarin Bang Iqbal diamankan ya? Betul, betul. Di salah satu hotel, baik. Kemudian kita tahu bahwa memang aktivitas tambang ini berada di Papua Barat Daya. Di berapa pulau aktivitas tambang ini dilakukan, Bang Ronisel? Kurang lebih ada 4, bahkan sementara ada izin-izin baru yang sementara baru keluar. Ada izin baru yang baru keluar. Apakah 4 pulau menurut Bang Ronisel yang dijadikan tempat aktivitas tambang itu merupakan konservasi alam? Sebagiannya adalah konservasi alam, sebagiannya tidak termasuk juga. Misalnya seperti GAK yang hari ini operasinya sudah cukup lama sekali dan itu tidak termasuk sebagai selain Georpak, dia tidak termasuk sebagai konservasi. Iya, kemarin juga Menteri ESDM sudah menyatakan bahwa aktivitas penambangan dihentikan sementara. Kurang lebih seperti itu. Ya, dihentikan sementara artinya
Total saat ini kita sampaikan ya biar semua publik tahu. Total saat ini yang pernah tercatat pernah punya izin nikel di Raja Ampat itu ada 16 izin. Lalu kemudian dari 16 izin ini sekarang 5 yang aktif. Tapi apakah kemungkinan ada 11 lagi aktif? Ada. Karena pernah ada tahun ini terjadi di 2025 Februari Maret itu direaktivasi kembali satu perusahaan di Raja Ampat. Baik. Sehingga ada 5. Kalau kemudian dihentikan sementara, lalu kemudian masyarakat kita mereda, tidak lagi demo, tidak lagi bersuara, apakah kemungkinan 16 izin ini bisa aktif lagi di Raja Ampat? Mungkin. Sehingga masyarakat Raja Ampat dan kawan-kawan semua ingin bersuara, lindungi Raja Ampat secara menyeluruh, diproteksi Raja Ampat. Jangan diganggu karena ada keindahan yang jauh lebih besar yang bisa menguntungkan bagi masyarakat di sana. Ya, apalagi udah diakui oleh UNESCO ya. Betul. Ya. Ini bagian dari UNESCO Geopark gitu ya. Dan pemerintah Indonesia berusaha keras sebenarnya untuk Raja Ampat ini masuk dan kita akhirnya diakui di 2023. Bang Iqbal Damanik, riuh di media sosial ini begitu luar biasa. Anak muda Indonesia dengan awareness-nya peduli ingin menyelamatkan Raja Ampat. Pun juga dengan Menteri SDM Bapak Bahlil Lahadalia yang akhirnya kemarin berkunjung ke Raja Ampat. Kita mau kasih lihat dulu ya. Kita lihat ada beberapa massa yang mengaku sebagai warga Pulau Gak. Mereka justru mendukung perusahaan tambang pun juga pemerintah untuk meneruskan aktivitas tambang. Tanggapannya. Silakan dari Abang sebagai warga asli Raja Ampat. Yang pertama tentunya pasti kita semua sudah tahu bahwa perusahaan tambang di Gak itu beroperasinya sudah cukup lama. Dan hari ini sebagian warga yang memprotes tentang isu tambang yang hari ini sedikit kencang itu awalnya sebagian besar mereka adalah warga yang para suaminya mereka bekerja di tambang itu sendiri. Jadi mereka benar-benar bergantung pada perusahaan tambang maksudnya? Ya. Yang kelihatan bersuara itu adalah mereka yang bekerja di tambang itu. Ya, tetapi sebagian juga adalah masyarakat adat setempat. Itu kok bisa masyarakat adat setempat justru mendukung adanya aktivitas tambang? Bang Iqbal mau menambahkan? Iya betul, kita tidak menyalahkan masyarakat yang mendukung juga tidak kita salahkan. Kita tidak juga menyalahkan mereka yang bekerja di tambang. Karena memang giat ekonomi di beberapa tempat-tempat ini itu memang ada melalui perusahaan. Tapi mereka tidak punya pilihan. Harusnya pemerintah ngasih pilihan. Pilihan pariwisata atau pilihan tambang. Kalau memang pilihannya didukung untuk pariwisata, maka berikanlah infrastruktur sehingga mereka bisa menjadi bagian dari pariwisata keindahan Raja Ampat. Bukan ditabrakan, kalian tidak punya pilihan, ini harus tambang, masuk sudah gitu kan. Apakah memang di Pulau Gak itu tidak ada pilihan bagi mereka, misalnya bekerja di bidang pariwisata, mereka hanya disuguhkan aktivitas tambang sehingga mau tidak ada pilihan untuk mereka mencari uang, mencari rupiah untuk bekerja di tambang sampai akhirnya setuju untuk dilanjutkan? Ada banyak pilihan. Sektor kelautan dan perikanan Indonesia menyumbang 7 juta lebih tenaga kerja. Baik. Kenapa bukan ini? Raja Ampat, mau Gak atau di pulau manapun kita bisa tahu ikannya luar biasa sekali, potensinya luar biasa sekali. Baik, pilihan itu ada. Sekali lagi di sini tidak mencoba pada akhirnya menentang mereka warga yang mendukung melanjutkan aktivitas tambang karena secara ekonomi pun mereka membutuhkan pundi-pundi uang. Dalam arti kata bahwa barangkali seperti yang disampaikan Abang bahwa mereka suaminya bekerja di tambang. Ya kita sebagai manusia pasti juga menyadari bahwa itu pun yang mereka butuhkan. Mas, aku mau tambahin. Tapi ini kan masih baru ya 2017. Ada tambang-tambang di Indonesia yang sudah berdampak lebih besar. Apa teman-teman atau saudara-saudara kita di Gak atau di Raja Ampat mau seperti yang di Sulawesi, di Morowali, di Wawoni. Yang hasil riset terbaru di dalam tubuh mereka, di dalam darah mereka. Logam beratnya itu kadar logam beratnya jauh lebih besar daripada kita yang jauh dari wilayah-wilayah. Imbasnya bukan di hari ini ya. Betul. Oke, berikutnya ini kan izin sebetulnya akhirnya masyarakat mencoba mencari tahu. Izin dari aktivitas tambang ini sudah ada dari tahun 2017. Lantas tadi Mas juga Bang Iqbal Damanik bilang bahwa sebetulnya pernah digaungkan 2021. Betul. Kenapa baru digaungkan 2021 sementara izin sudah ada 2017 dan juga banyak perusahaan yang punya izin yang sama? Betul. Ini kami udah menyampaikan sejak jauh Mas. Bahkan tahun 2006 ada beberapa NGO
LSM yang sudah menyuarakan ini, tapi nggak didengar, nggak digubris. Ini membuktikan, kami juga bersyukur sekali diundang ke Pagi-Pagi Ambiar ini, biar kemudian nggak cuma aktivis lingkungan aja yang tahu, ahli-ahli ekonomi aja yang tahu, tapi banyak yang tahu. Sekarang, kalau kita no viral, no justice, kita nggak rame, nggak digubris. Baik, Bang, waktu kita harus jeda dulu sementara ini. Nanti kita akan berikan kesempatan terakhir di segmen berikutnya, pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat Indonesia pun juga pemerintah. Kita akan balik saat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Pagi-pagi ambiar geger. Bang Iqbal Dabadik dari Greenpeace Indonesia, apa pesan singkat yang ingin disampaikan terkait dengan Raja Ampat? Kami ingin sampaikan bahwa terima kasih mata kita akhirnya terbuka terhadap lingkungan, isu-isu lingkungan tidak hanya dibicarakan oleh aktivis. Terima kasih untuk itu. Kita harus lindungi bumi kita karena tidak ada planet lain yang bisa kita tinggali selain bumi ini. Ini adalah harapan terakhir kita untuk tinggal. Dan bagi kita yang punya anak, yang hari ini mulai membesarkan anaknya, ini adalah warisan dari anak-anak kita, bukan warisan dari orang tua kita. Dan ini bukan hanya cerita soal Raja Ampat, ini bukan hanya cerita soal Indonesia dan Papua, tapi ini adalah cerita tentang bumi yang lebih layak untuk dihuni. Terima kasih banyak, semoga kemajuan ekonomi bangsa kita tidak mengorbankan ekosistem. Kita akan kembali lagi besok di Pagi-Pagi Ambiar. Sampai jumpa.